Jejak di Balik Kabut. Audiobook novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 26. Namun mereka tidak dapat berbicara lebih panjang. Tiba-tiba saja terdengar Ki Suratapa berteriak. "Hi, cepat. Jangan main-main." Ki Pananggungan beringsut sambil berdesis. "Biarlah aku memanggilnya. Jangan pergi. Jika mereka lari, kaulah yang akan dibantai di sini." Ki Pananggungan mengurungkan niatnya. Sambil menarik nafas panjang, ia duduk kembali. Sebenarnya lah, Paksi memang menemui Kemuning di belakang. Seperti yang dikatakan oleh Wijang, maka Paksi pun telah menyampaikan persoalan yang dihadapinya bersama Wijang. Kedua orang itu akan membawa kami. Kenapa? Persoalannya tidak jelas. Tetapi kami akan pergi. Mudah-mudahan kami akan segera kembali. Tetapi jika persoalannya berkembang, mungkin kami akan pergi untuk beberapa lama. Tetapi bukankah Kakang akan kembali, kapanpun? Aku akan kembali, Kemuning. Kita akan berdoa. Kakang akan minta diri kepada Bibi? Tolong, kau sajalah yang menyampaikannya. Kedua orang itu agaknya sudah tidak sabar. Mereka mulai berteriak-teriak. Nanti jika Paman Pananggungan kehabisan kesabaran, persoalannya akan menjadi lain. Kemuning tidak dapat menahannya. Dilepaskannya Paksi pergi. Tetapi Kemuning tidak kehilangan harapan. Ia tahu Paksi berilmu tinggi. Demikian pula Wijang, sehingga keduanya akan dapat menjaga diri. Sejenak kemudian, Paksi dan Wijang telah berada di pendapa. Paksi tidak lupa membawa tongkatnya. Sementara itu, Wijang telah mengenakan perisainya di bawah lengan bajunya. "Kami bawa kemenakanmu berdua," berkata Ki Sanggakaya. "Aku harap agar mereka segera kembali," desis Ki Pananggungan. "Kau tidak dapat menuntut apa-apa, kau dengar," bentak Ki Suratapa. Ki Pananggungan tidak menjawab. Tetapi ia pun berpesan kepada Wijang dan Paksi. "Berhati-hatilah." Tetapi pesan itu pun membuat Sanggakaya membentak. "Untuk apa kau pesan hal itu kepada kemenakanmu? Hati-hati atau tidak hati-hati akibatnya akan sama saja bagi keduanya. Jika mereka memang pantas kembali, mereka akan kembali. Jika tidak, kau mau apa? Tolong, Kisanak. Kedua orang tuanya akan sangat bersedih. Apa peduliku? Jika orang tuanya mau bunuh diri, biarlah mereka melakukannya. Aku tidak akan kehilangan apa-apa. Tetapi bukankah kita dapat sedikit bertenggang rasa? Hanya orang yang cengeng sajalah yang harus bertenggang rasa." Telinga Ki Pananggungan menjadi semakin panas. Tetapi ia tidak ingin kehilangan kendali penalarannya. Karena itu, maka Ki Pananggungan itu masih menahan diri. Demikianlah, maka kedua orang itu pun meninggalkan rumah Ki Pananggungan dengan membawa Wijang dan Paksi. Di regol halaman, Ki Suratapa sempat membentak. "Buat apa kau membawa tongkat seperti seorang kakek-kakek? Tongkat ini pemberian kakekku, Ki Suratapa. Aku sangat mengasihi kakekku." "Kau contoh seorang yang cengeng itu," geram Ki Suratapa. Tetapi Ki Suratapa itu membiarkan Paksi membawa tongkatnya. Sejenak kemudian, maka mereka pun telah menyusuri jalan padukuhan. Sejenak kemudian, mereka telah keluar dari mulut jalan, memasuki bulak yang panjang. Gangsar melihat mereka berempat dari kejauhan. Kepergian kedua kemenakan Ki Pananggungan itu sedikit lapang dadanya, meskipun ia tahu bahwa untuk mulai kembali hubungannya dengan Kemuning ia memerlukan waktu. "Aku harap mereka tidak akan pernah kembali," berkata Gangsar dalam hatinya. Dalam pada itu, Wijang dan Paksi berjalan di depan, sementara itu Ki Sanggakaya dan Ki Suratapa berjalan beberapa langkah di belakangnya. Namun Ki Suratapa itu sudah memberi peringatan. "Jangan berbuat aneh-aneh. Ingat, kami dapat membunuhmu tanpa sebab dan tanpa akibat apapun bagi kami. Jika kalian membunuh kami, sementara salah seorang dari kami benar-benar Pangeran Benawa, maka kalian akan digantung oleh Ki Rangga Sumawerdi." "Iblis kau," geram Suratapa. "Meskipun salah seorang di antara kalian adalah Pangeran Benawa, jika kalian sudah mati, maka tidak ada seorang pun yang menjadi saksi. Kalian akan dapat saling menjadi saksi. Gila. Itu berarti kami menjerat leher kami sendiri. Sekarang kalian dapat berkata seperti itu.
Tetapi jika pada suatu saat kalian berebut kepentingan, maka kalian akan saling mengkhianati. Diam kau, monyet kecil, bentak Ki Suratapa. Wijang memang terdiam. Sementara itu Paksi pun tidak menyahut sama sekali. Berempat mereka berjalan semakin jauh. Ketika mereka berada di sebuah bulak yang luas, maka Ki Sanggakaya itu pun berbisik kepada Ki Suratapa. Kenapa kedua kelinci ini harus dibawa menghadap Ki Rangga Sumawerdi? Maksudmu? Bukankah ini datang dari Ki Rangga Sumawerdi? Aku tahu. Tetapi kita pun tahu, apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Ki Rangga Sumawerdi. Ya. Kita tahu. Pangeran Benawa itu akan diserahkan kepada Harya Wisaka. Kau jangan terlalu dungu. Aku yakin, seandainya kita serahkan Pangeran Benawa, maka Pangeran Benawa itu tidak akan diserahkan kepada Harya Wisaka. Belum tentu cincin itu ada pada orang itu. Dugaan ini bersumber dari istana. Dari Harya Wisaka dan orang-orangnya yang kemudian mulut-mulut yang tidak dapat menyimpan rahasia itu telah menebarkan dugaan ini. Kalau dugaan ini salah, biarlah Harya Wisaka menanggung dosanya. Ki Suratapa termangu-mangu sejenak. Sementara Ki Sanggakaya berdesis. Daripada cincin itu jatuh ke tangan Ki Sumawerdi, kenapa tidak kita ambil saja dari Pangeran Benawa itu? Mana Pangeran Benawa? Salah seorang dari kedua anak muda itu. Aku tidak yakin bahwa salah seorang dari mereka adalah Pangeran Benawa. Seandainya bukan, kita pun tidak dirugikan. Mereka bukan anak cucu kita. Bukan sanak kadang. Jadi, kita minta cincin itu. Jika mereka tidak memberikan, kita akan membunuhnya dan mengambil cincin itu. Jika mereka benar-benar tidak membawa cincin itu, tidak apa-apa. Kita cari yang lain. Tetapi kita sudah terlanjur membunuh mereka. Apa salahnya? Sudah aku katakan, anak itu bukan sanak kadang kita. Ki Suratapa termangu-mangu sejenak. Dipandangi kedua orang anak muda yang berjalan di hadapan mereka. Sejenak kemudian Ki Suratapa itu pun mengangguk-angguk sambil berkata, "Baik. Kita akan memaksa mereka menyerahkan cincin itu, atau kita akan membunuh mereka dan mengambil cincin itu dari mereka." Namun kedua orang itu tidak tahu sama sekali, bahwa kedua anak muda yang berilmu tinggi itu telah mengeterapkan ilmu Sabta Pangrungu, sehingga mereka dapat mendengar percakapan kedua orang itu meskipun lamat-lamat. Tetapi keduanya mengerti, apa yang akan dilakukan kedua orang itu kepada mereka. Karena itu, maka Wijang pun telah bergeser mendekati Paksi sambil berkata, "Kau mendengar pembicaraan mereka?" "Ya." "Ternyata mereka adalah orang-orang yang sangat licik." "Ya." "Mereka telah mengkhianati pemimpinnya." Tetapi menurut mereka, Ki Rangga Sumawerdi itu juga seorang yang sangat licik. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Namun ia tidak sempat menjawab, karena Ki Sanggakaya dan Ki Suratapa telah menyusul mereka, dan berjalan di sebelah-menyebelah Wijang dan Paksi. "Kita berhenti sebentar," berkata Ki Sanggakaya. "Kenapa?" bertanya Wijang. "Berhenti, kau dengar. Kau tidak usah bertanya untuk apa." Wijang dan Paksi pun berhenti. Sementara Ki Sanggakaya dan Ki Suratapa berdiri pada jarak beberapa langkah. "Aku masih ingin bertanya kepada kalian, siapakah di antara kalian yang bernama Benawa?" "Tidak ada," jawab Wijang. "Namaku Wijang. Adikku namanya Paksi." "Cukup," bentak Ki Sanggakaya. "Aku tidak mempunyai waktu untuk mendengarkan igauanmu. Sekali lagi aku bertanya, siapakah di antara kalian yang bernama Benawa?" Wijang pun menjawab. "Sekali lagi aku jelaskan, tidak ada di antara kami yang bernama Benawa. Jangan ingkar. Kalian sekarang berada di bulak yang luas. Tidak ada orang yang kebetulan berada di sawahnya. Tidak ada orang yang lewat di jalan yang sepi ini. Karena itu, kalian tidak akan dapat mencari pertolongan kepada siapapun juga." "Pertolongan apa?" Gadis itu kemudian, "Jika kalian tidak mau mengaku bahwa salah seorang dari kalian adalah Pangeran Benawa, maka kami akan membunuh kalian. Kalian tidak dapat berbuat demikian. Kami tidak bersalah. Karena itu mengakulah. Kemudian serahkan cincin permata 3 butir batu akik itu kepadaku." "Kami tidak mengerti, apa yang kau maksudkan," desis Wijang. "Cukup.
Permainan kalian tidak menarik lagi. Cepat serahkan cincin itu. Sudah aku katakan, aku tidak mengerti apa yang kalian maksudkan. Kami tidak mengerti tentang Pangeran Benawa. Kami tidak mengerti tentang cincin bermata 3. Cukup. Aku tidak ingin mendengar jawabanmu lagi. Aku ingin kau mengambil cincin itu dan serahkan padaku. Tidak ada gunanya kau ingkar, karena aku akan membunuhmu dan mengambil cincin itu dari kantong ikat pinggangmu atau kantong bajumu. Wijang pun akhirnya menjadi jemu. Karena itu, maka ia pun berpaling kepada Paksi sambil berkata, "Apakah kau masih sanggup melanjutkan permainan ini?" Kata mereka, "Permainan kita sudah tidak menarik lagi. Jadi, kita akan mengakhiri permainan ini?" "Baiklah." Wijang pun mengangguk-angguk. Lalu katanya kepada Ki Sanggakaya, "Kisanak, aku pun sudah jemu dengan permainan ini. Sekarang, dengarkan. Aku tidak mau berbicara lagi tentang cincin itu dan tentang Pangeran Benawa. Tidak ada gunanya berbicara dengan orang-orang licik seperti kalian. Seandainya kau berhadapan dengan Pangeran Benawa dan Pangeran Benawa itu bersedia menyerahkan cincin yang kau maksud, maka akhirnya kau akan berusaha membunuhnya juga. Karena itu, seandainya Pangeran Benawa itu ada, ia tentu tidak akan menyerahkan cincin yang kau maksudkan. Tentu kami tidak akan membunuhnya. Jika Pangeran Benawa itu bersedia menyerahkan cincinnya, aku akan membebaskannya. Kau sangat licik, tetapi bodoh. Kau kira orang lain apalagi Pangeran Benawa dapat mempercayaimu? Jika kau ambil cincinnya dan Pangeran Benawa itu kau lepaskan, bukankah mulut Pangeran Benawa itu dapat bercerita kepada Harya Wisaka atau kepada Kirangga Sumawerdi bahwa cincin itu sudah kau ambil? Kami sudah tidak akan mendekati mereka lagi. Kami sudah berada jauh dari Pajang. Kau berkata sebenarnya. Aku berkata sebenarnya. Aku bersumpah disaksikan oleh bumi dan langit. Jika aku ingkar, maka biarlah aku pertaruhkan nyawaku dan nyawa saudaraku. Benawa akan aku bebaskan." Wijang mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah. Aku akan menyerahkan cincin itu. Tetapi biarlah kami tetap hidup. Akulah Pangeran Benawa itu." Ki Sanggakaya dan Ki Suratapa itu justru terkejut. Sejenak mereka justru bagaikan membeku. Namun kemudian Ki Sanggakaya itu pun berkata, "Kau berkata sebenarnya. Bukankah jawaban itu yang kau kehendaki?" Kedua orang itu saling berpandangan. Justru pengakuan yang tiba-tiba itu membuat mereka menjadi ragu-ragu. Tetapi Paksilah yang kemudian terkejut. Ia melihat Wijang benar-benar mengambil cincin permata 3 yang disimpannya dan menunjukkannya kepada orang itu. "Inikah yang kau cari?" Paksi bergeser mendekat sambil berdesis. "Apakah kau kena sihirnya?" Tetapi Wijang hanya tersenyum saja. Bahkan diserahkannya cincin itu kepada Ki Sanggakaya. Ki Sanggakaya menjadi bagaikan bermimpi. Diterimanya cincin bermata 3 butir batu akik itu. Cincin yang menjadi buruan banyak orang. Para pemimpin padepokan dari berbagai aliran. Bahkan keluarga istana sendiri. Tiba-tiba cincin itu sudah berada di tangannya. Ki Sanggakaya mencium cincin itu sambil berdesis. "Akulah yang akhirnya memiliki cincin ini." Namun Wijang pun kemudian bertanya, "Tetapi kenapa kau berniat mengkhianati Kirangga Sumawerdi yang kau duga akan berkhianat pula kepada Harya Wisaka? Bukankah Kirangga Sumawerdi termasuk seorang yang setia? Dari mana kau tahu bahwa kami menduga tentang kemungkinan pengkhianatan Kirangga Sumawerdi terhadap Harya Wisaka? Bukankah kau dan saudaramu itu tadi membicarakannya? Dari pembicaraan kalian pula aku mendengar bahwa kalian berniat mengkhianati Kirangga Sumawerdi." "Sudahlah," berkata Ki Sanggakaya. "Apapun yang ingin kami lakukan, akan kami lakukan. Nah, sekarang pergilah. Jangan memburu Pangeran Benawa lagi. Cincin itu sudah ada di tanganmu." Ki Sanggakaya menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Jika aku pergi, maka kau tentu akan menertawakan aku. Alangkah dungunya aku dan saudaraku itu." "Kenapa?" "Seperti katamu, kau punya mulut yang dapat bercerita kepada Kirangga Sumawerdi atau kepada Harya Wisaka. Jadi, sayang, anak muda, bahwa kami tidak dapat membiarkan kalian berdua pergi. Tetapi bukankah kalian sudah berjanji?"
Janji kadang-kadang dapat dilupakan. Tetapi kau sudah bersumpah disaksikan langit dan bumi. Jika kau melanggar sumpahmu, maka nyawamu kau pertaruhkan. Ki Sanggakaya itu tertawa. Katanya, kau percaya kepada sumpah seseorang? Sumpah sama halnya dengan janji. Karena itu terimalah nasibmu yang buruk. Kalian berdua akan mati. Pangeran Benawa akan mati. Aku tidak tahu siapakah anak muda yang menyertai Pangeran Benawa ini. Tetapi nasibnya sama buruknya dengan nasib Pangeran Benawa. Aku akan menemui Ki Rangga Sumawerdi dan mengatakan bahwa aku tidak bertemu dengan Pangeran Benawa. Tetapi kami berdua masih belum ingin mati. Terima sajalah nasib kalian. Kalian tidak mempunyai pilihan lain. Tetapi ingat, Kisanak. Kau dan saudaramu akan dimakan oleh sumpahmu sendiri. Ki Sanggakaya masih saja tertawa. Ki Suratapa pun tertawa pula. Bahkan Ki Suratapa itu pun berkata, aku memang merasa kasihan kepada kalian berdua. Apalagi kepada Pangeran Benawa. Seorang anak raja yang akan mati di tengah-tengah bulak. Meskipun demikian, aku masih ingin berbaik hati. Aku akan membunuh salah seorang dari kalian dengan cara yang paling baik. Aku akan mematahkan lehernya sehingga ia akan mati seketika tanpa merasakan sakit. Tetapi Wijang pun menyahut. Jika kalian ingkar, sejauh dapat kami lakukan kami akan melawan. Sia-sia anak muda. Kami berdua adalah kepercayaan Ki Rangga Sumawerdi. Tidak ada orang yang dapat melawan kami, meskipun seorang pangeran. Wijang tidak menjawab lagi. Tetapi ia memberi isyarat kepada Paksi untuk bersiap. Dalam pada itu, sekali lagi Ki Sanggakaya mencium cincin bermata 3 itu. Kemudian cincin itu disimpannya di ikat pinggang kulitnya sambil berkata, bersiaplah untuk mati, Pangeran. Wijang pun kemudian mempersiapkan dirinya untuk menghadapi Ki Sanggakaya, sementara Paksi pun telah bersiap menghadapi Ki Suratapa. Sambil tertawa Ki Suratapa itu pun berkata, jadi, ada gunanya pula tongkatmu itu. Meskipun demikian, segalanya akan menjadi sia-sia. Paksi tidak menjawab. Tetapi ia pun segera bersiap untuk menghadapi Ki Suratapa. Sejenak kemudian Ki Suratapa pun telah mulai bergeser. Dengan tangkasnya ia meloncat menyerang. Namun Ki Suratapa itu harus mengurungkan serangannya ketika ia melihat tongkat Paksi berputar melindungi tubuhnya. Sambil tertawa Ki Suratapa pun berkata, ternyata kau juga memiliki kemampuan bermain dengan tongkatmu. Bagus. Rasa-rasanya memang kurang menyenangkan untuk membunuh kelinci sakit-sakitan. Paksi tidak menjawab. Tetapi ia telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Dalam pada itu, Ki Sanggakaya pun sempat melihat Paksi mempersiapkan diri menghadapi Ki Suratapa. Sambil tertawa ia pun berkata kepada Wijang, anak muda yang kau akui sebagai adikmu itu mencoba untuk melawan. Tetapi itu akan mempersulit dirinya sendiri. Kau pun sebaiknya tidak usah melawan, karena itu hanya akan sia-sia saja. Tetapi Wijang menjawab lantang sehingga juga didengar oleh Ki Suratapa. Mungkin kami tidak mampu melawan kalian. Tetapi kalian tidak akan mampu melawan diri kalian sendiri. Kenapa kami harus melawan diri kami sendiri? Kau sudah mengucapkan sumpah yang disaksikan bumi dan langit. Jika kau langgar sumpahmu, maka nyawamu dan nyawa saudaramu kau pertaruhkan. Cukup, teriak Ki Sanggakaya. Sudah aku katakan, aku tidak pernah menghargai sumpah dan janji. Mungkin kau tidak menghargainya. Tetapi mulut orang yang berilmu tinggi itu biasanya mempunyai kekuatan yang tidak dapat diurai dengan nalar. Karena itu, maka kau tidak akan mampu melawan sumpahmu sendiri. Diam. Ki Sanggakaya berteriak semakin keras. Namun keempat orang itu berada di tengah-tengah bulak yang luas. Adalah kebetulan bahwa tidak ada orang yang sedang bekerja di sawah. Sehingga karena itu, maka suara Ki Sanggakaya bergetar di udara tanpa menyentuh telinga orang lain kecuali mereka berempat. Wijang tersenyum. Katanya, jangan menyesali sumpahmu sendiri. Kau masih mempunyai waktu. Jika kau biarkan kami pergi, maka kau tidak akan dimakan oleh sumpahmu sendiri, karena kau sudah menepatinya. Kemarahan Ki Sanggakaya telah sampai ke ubun-ubunnya. Karena itu, maka ia pun segera meloncat menyerang dengan garangnya. Namun Wijang pun telah bersiap. Dengan tangkasnya ia mengelakkan serangan itu, sehingga serangan Ki Sanggakaya tidak menyentuhnya.
Namun Ki Sanggakaya tidak berhenti. Ia pun segera meloncat memburu, menyerang Wijang seperti badai. Wijang berloncatan menghindar. Namun masih terdengar suara tertawanya. Katanya, tentu kau biasanya tidak terlalu lamban seperti orang tua pikun. Biasanya kau tentu tangkas dan garang. Tetapi kali ini segala-galanya telah dibatasi oleh sumpahmu sendiri. Gila. Gila. Aku koyakan mulutmu. Serangan Ki Sanggakaya itu pun menjadi semakin garang dan semakin cepat. Tetapi lawannya adalah Pangeran Benawa sendiri. Seorang pemuda yang ilmunya sulit untuk dijajagi. Karena itu, maka pada saat-saat serangan Ki Sanggakaya datang membadai, justru Ki Sanggakaya lah yang berteriak kesakitan. Tangan Wijang sempat menyusup di antara serangan-serangan Ki Sanggakaya sehingga beberapa langkah ia meloncat surut. Tetapi Wijang lah yang memburunya kemudian. Serangan-serangan Wijang yang cepat dan keras sulit untuk dielakkan. Dalam pada itu, Ki Suratapa yang bertempur melawan Paksi pun telah mengerahkan kemampuannya. Ia ingin menyelesaikan anak muda itu dengan cepat. Keberhasilan Ki Sanggakaya mendapatkan cincin yang sedang diburu oleh banyak orang itu memberikan kebanggaan hatinya. Namun kebanggaan itu menjadi larut ketika serangan-serangan Paksilah yang justru mulai mengenai tubuhnya. Ki Suratapa tidak mau mengalami kesulitan karena tongkat Paksi. Karena itu, maka ia pun segera menarik parangnya yang besar dan berkilat-kilat. Tetapi justru karena itu, maka Paksi pun segera mengetahui bahwa parang lawannya adalah parang kebanyakan. Sejenak kemudian, maka parang Ki Suratapa itu pun telah berputar. Dengan geram Ki Suratapa itu pun berkata, "Aku akan memenggal lehermu dan melemparkan lehermu di halaman rumah pamanmu itu." Jika saudaraku itu Pangeran Benawa, maka rumah itu tadi tentu bukan rumah pamanku, jawab Paksi. Persetan, geram Ki Suratapa. Tetapi demikian mulutnya terkatup, maka tongkat Paksi telah menembus putaran pedangnya mengenai pundaknya. Ki Suratapa mengaduh kesakitan. Demikian kerasnya ujung tongkat itu mendorong pundaknya, sehingga Ki Suratapa itu terputar setengah lingkaran. Keseimbangannya pun menjadi goyah. Hampir saja ia terjatuh, namun Ki Suratapa berhasil memperbaiki keseimbangannya, sehingga ia pun kemudian telah berdiri tegak. Tetapi wajahnya menjadi merah ketika ia melihat Paksi berdiri sambil berpegangan tongkatnya. Terdengar suara tertawa anak muda itu. Katanya, "Hati-hatilah sedikit, Kisanak. Bukankah kau utusan pribadi Ki Rangga Sumawerdi? Kau tentu seorang yang pilih tanding. Seorang yang memiliki ilmu yang tidak terlawan. Hanya karena kau terlalu merendahkan aku, maka ujung tongkatku sempat mengenaimu. Aku akan mengoyakkan mulutmu," geram orang itu. Tiba-tiba saja Ki Suratapa itu meloncat sambil mengayunkan pedangnya ke arah leher Paksi. Namun Paksi telah menyilangkan tongkatnya untuk menangkis serangan itu. Ki Suratapa yang melihat gerakan tongkat Paksi telah menarik serangannya. Tiba-tiba saja ujung serangannya itu telah menjurus ke arah jantung. Namun dengan tangkasnya, Paksi meloncat ke samping, sehingga ujung parang itu tidak menyentuhnya. Bahkan tongkat Paksilah yang berputar dengan cepat menyambar lambung. Ki Suratapa tidak sempat mengelak. Parangnya lah yang bergerak cepat menangkis serangan anak muda itu. Ternyata itu membuat tangan Ki Suratapa menjadi panas. Hampir saja parangnya meloncat dari tangannya karena benturan yang terjadi. Demikian tergesa-gesa ia menangkis serangan Paksi, sehingga genggaman tangannya menjadi kurang mapan. Tetapi Ki Suratapa yang meloncat mengambil jarak sempat memperbaiki keadaannya. Untuk sesaat ia menggenggam parangnya di tangan kirinya. Dengan tajamnya ia memandang Paksi yang berdiri tegak dengan dada tengadah. Ia sudah benar-benar bersiap untuk memasuki satu pertarungan yang menentukan. Dengan sadar Paksi telah siap menghadapi Ki Suratapa yang berilmu tinggi. Ia tidak mau merendahkan lawannya meskipun pada benturan pertama, Paksi tidak banyak mengalami kesulitan. Di sisi yang lain, Wijang bertempur melawan Ki Sanggakaya. Setiap kali Wijang masih menyinggung sumpah Ki Sanggakaya sehingga jantung Ki Sanggakaya bagaikan mau meledak. Namun semakin lama gelitik itu membekas pula di hati Ki Sanggakaya. Sumpah itu benar-benar membayanginya. Namun bukan saja karena gejolak perasaan Ki Sanggakaya itu saja yang membuatnya terdesak. Wijang adalah orang yang berilmu sangat tinggi. Meskipun Ki Sanggakaya merasa dirinya memiliki ilmu yang tinggi sebagai kepercayaan Ki Rangga Sumawerdi, namun Ki Sanggakaya itu pun semakin lama menjadi semakin terdesak.
Serangan-serangannya tidak mampu mengenai lawannya, tetapi sebaliknya serangan-serangan Wijang telah menyakitinya. Ketika keadaan Ki Sanggakaya menjadi semakin sulit, maka Ki Sanggakaya yang semula mencoba untuk tidak mempergunakan senjatanya, terpaksa menarik pedangnya. Semula ia ingin membuktikan bahwa dengan tangannya ia akan mampu menyelesaikan anak muda yang bernama Pangeran Benawa itu. Tetapi ternyata ia justru semakin terdesak. Pangeran Benawa benar-benar memiliki ilmu yang tinggi. Namun, demikian orang itu menarik pedangnya, maka di kedua tangan Pangeran Benawa telah menggenggam sepasang pisau belati yang mendebarkan jantung Ki Sanggakaya. "Dengar, Kisanak," berkata Pangeran Benawa. Nada suaranya seakan-akan telah berubah. Suaranya menjadi berat menekan. Wajah anak muda itu pun menjadi semakin bersungguh-sungguh. Matanya bagaikan bercahaya, sementara kata-katanya serasa menusuk-nusuk jantungnya. "Kau akan dimakan sumpahmu sendiri. Bersiaplah untuk mati. Aku sudah muak melihat wajahmu." Kata-kata itu benar-benar telah mengguncang jantung Ki Sanggakaya. Ia tidak mengira sama sekali bahwa ia akan berhadapan dengan seorang anak muda yang demikian tinggi ilmunya. Dalam pada itu, Paksi pun semakin menekan lawannya. Tongkatnya beberapa kali telah mengenai tubuh Ki Suratapa. Ketika parang Ki Suratapa terayun deras dan tidak menyentuh kulit Paksi, maka justru Paksi telah menjulurkan tongkatnya menekan lambung. Ki Suratapa terdorong beberapa langkah surut. Namun Paksi tidak melepaskannya. Dengan cepat ia meloncat memburunya. Satu ayunan yang keras berhasil menyusul Ki Suratapa mengenai lengannya. Ki Suratapa mengaduh tertahan. Dengan cepat ia meloncat menjauh. Namun Paksi tertahan ketika ia melihat parang Ki Suratapa berputar semakin cepat. Demikian ia berdiri tegak, maka parang itu pun telah berputar dengan cepatnya. Suaranya berdesing menusuk telinga dengan tajamnya. Paksi menyadari bahwa lawannya memang berilmu tinggi. Putaran parangnya itu bagaikan asap putih yang mengitarinya. Parang itu sendiri menurut penilaian Paksi adalah parang kebanyakan. Tetapi parang kebanyakan itu pada orang berilmu tinggi tentu sangat berbahaya. Karena itu, maka Paksi pun menjadi semakin berhati-hati. Namun Paksi yang muda itu telah menempa diri dengan menjalani laku yang berat. Karena itu, maka Paksi pun telah meningkatkan kemampuannya pula. Dengan demikian pertempuran pun menjadi semakin sengit. Ki Suratapa yang sama sekali tidak menduga bahwa anak muda itu memiliki ilmu yang tinggi, menjadi gelisah. Tubuhnya telah dijalari rasa sakit. Pundaknya, lengannya, lambungnya dan bahkan punggung dan dadanya. Karena itu, maka ia pun telah mengerahkan segenap kemampuannya. Tetapi Paksi pun dengan cepat menanggapinya. Sehingga dengan demikian, maka benturan-benturan pun menjadi semakin keras. Namun tongkat Paksilah yang semakin sering menyentuh tubuh Ki Suratapa. Beberapa kali ia harus berloncatan mundur menghindari serangan Paksi yang datang beruntun susul menyusul. Namun bagaimanapun juga Ki Suratapa mengerahkan kemampuannya, sulit baginya untuk mengimbangi kemampuan Paksi. Meskipun demikian, ketika Ki Suratapa itu menghentakkan ilmunya dengan menjulurkan parangnya, ternyata ujung parang Ki Suratapa itu sempat menyentuh bahu Paksi. Paksi terkejut. Selangkah ia meloncat surut. Terasa cairan yang hangat mengalir dari lukanya itu. Kemarahan yang sangat telah membakar jantung Paksi. Ketika Ki Suratapa melihat darah, maka ia pun telah meloncat pula menyerang. Ia ingin mempergunakan kesempatan itu untuk menekan lawannya yang telah terluka. Tetapi Paksi tidak membiarkan dirinya dilindas oleh lawannya. Dengan tangkasnya Paksi menangkis serangan Ki Suratapa, sekaligus memutar tongkatnya dan satu serangan yang keras, telah mengenai perut lawannya itu. Ki Suratapa terdorong surut. Tongkat Paksi itu rasa-rasanya telah menghujam sampai ke tulang. Paksilah yang kemudian mempergunakan kesempatan itu. Tongkatnya pun segera berputar pula. Satu ayunan yang keras tongkat Paksi telah memukul punggung Ki Suratapa. Orang itu terdorong beberapa langkah. Sesaat ia terhuyung-huyung. Namun ketika ia berhasil menjaga keseimbangannya, serangan Paksi telah menyusulnya. Ujung tongkat Paksi itu telah terjulur menekan dada Ki Suratapa dengan kerasnya. Ki Suratapa menyeringai menahan sakit. Terasa tulang-tulangnya berpatahan. Namun sebelum ia sempat berbuat sesuatu menahan sakit dadanya, maka tongkat Paksi itu telah menghantam tengkuknya. Ki Suratapa jatuh tersungkur. Tulang lehernya telah patah.
Bukan tulang leher Paksi, tetapi justru tulang leher Ki Suratapa sendiri. Ki Suratapa yang terbaring di tanah itu pun sama sekali tidak bergerak lagi. Paksi berdiri termangu-mangu. Dipandanginya tubuh yang terbujur diam itu. Namun ia pun telah berpaling. Wijang ternyata masih bertempur melawan Ki Sanggakaya yang memiliki ilmu yang tinggi. Paksi itu pun bergeser perlahan-lahan. Ia mendengar Wijang itu berkata, "Ki Sanggakaya, kau lihat betapa sumpahmu itu telah menelan saudaramu itu." Jantung Ki Sanggakaya terasa berdegup semakin keras. Ia pun melihat sekilas Ki Suratapa yang terbanting jatuh. Apalagi ketika ia melihat Paksi melangkah mendekatinya. Ki Sanggakaya itu pun sudah tidak berpengharapan lagi. Ia sadar bahwa anak muda yang mengaku Pangeran Benawa itu tidak akan dapat dikalahkannya. Apalagi anak muda yang seorang lagi telah bebas dari lawannya. Karena itu, maka Ki Sanggakaya tidak mempunyai pilihan lain. Cincin yang diburunya telah ada di tangannya, sehingga tidak ada gunanya lagi ia bertempur lebih lama. Apalagi tanpa satu keyakinan untuk menang. Beberapa saat Ki Sanggakaya dengan hentakan-hentakan ilmu yang tinggi. Namun ketika Paksi menjadi semakin dekat, Ki Sanggakaya telah menghentakkan ilmunya. Pedangnya berputar dengan cepat, kemudian terjulur menggapai tubuh lawannya. Tetapi Wijang berhasil menghindar dengan meloncat mundur. Kesempatan itu digunakan oleh Ki Sanggakaya. Dengan serta-merta ia pun telah meloncat surut pula. Kemudian dengan cepat Ki Sanggakaya itu melarikan diri. Tetapi Wijang tidak mau melepaskannya. Demikian Ki Sanggakaya meloncat meninggalkan arena, maka sebuah pisau belatinya telah melayang memburu lawannya itu. Terdengar teriakan nyaring. Tubuh Ki Sanggakaya terhuyung sejenak. Dorongan kakinya telah membuat Ki Sanggakaya itu jatuh tersungkur. Pisau belati Wijang yang dilemparkannya telah menghujam di punggungnya. Ki Sanggakaya masih menggeliat. Namun kemudian sebuah tarikan nafasnya yang terakhir telah melewati lubang hidungnya. Wijang melangkah mendekat. Demikian pula Paksi. "Kita tidak mempunyai pilihan lain," desis Wijang. Paksi tidak segera menjawab. Ia justru memikirkan cincin yang sudah berada di tangan Ki Sanggakaya itu. Namun sejenak kemudian, Wijang pun telah menarik pisaunya yang tertancap di punggung Ki Sanggakaya. Kemudian membalikkan tubuhnya dan membuka kantong ikat pinggangnya. "Kau telah membuat jantungku hampir berhenti berdenyut," desis Paksi. Wijang pun telah memungut cincinnya yang bermata tiga. Sambil menyimpan cincinnya di kantong ikat pinggangnya, Wijang itu berdesis, "Aku ingin mengetahui kejujurannya." Ternyata kedua orang ini adalah orang yang sangat berbahaya. Paksi mengangguk-angguk. Katanya kemudian, "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" "Kita harus menguburnya." "Kenal anak muda itu?" "Di mana?" "Kita bawa keduanya ke gumuk kecil itu." "Kita harus memanggulnya." "Kenal anak muda itu?" "Apa ada cara lain yang lebih baik?" "Mendukung dengan kedua tangan di depan?" "Memang tidak ada cara lain," desis Paksi. "Mudah-mudahan tidak ada orang lain yang melihatnya," berkata Wijang kemudian. Paksi dan Wijang pun kemudian telah memanggul kedua tubuh yang tidak bernyawa lagi. Untunglah gumuk kecil itu letaknya tidak terlalu jauh. Namun keduanya pun mengalami kesulitan untuk menggali lubang kubur karena mereka tidak mempunyai alat apapun juga. "Kita tidak dapat menguburnya. Agar kedua tubuhnya itu tidak menjadi mangsa binatang liar, maka kita timbun saja tubuh itu dengan bebatuan," berkata Wijang. "Ya. Itu lebih baik daripada kita tinggalkan keduanya begitu saja." Demikianlah, maka Wijang dan Paksi pun telah menutup kedua sosok tubuh itu dengan bebatuan sehingga menjadi rapat dan tidak akan dapat digali oleh binatang-binatang liar. Setelah keduanya selesai, maka Wijang pun berkata, "Aku mendengar gemericik air. Tentu ada sungai di sebelah." "Ya. Pepohonan yang berjajar itu tentu tumbuh sepanjang tanggul sungai." Demikianlah, sejenak kemudian mereka telah mandi dan membenahi diri. Wijang telah mengobati luka Paksi. Meskipun luka itu tampaknya tidak terlalu besar, tetapi jika tidak diobati akan dapat menjadi semakin besar. Beberapa saat kemudian, keduanya pun duduk di atas bebatuan di tepian. Dengan ragu-ragu kemudian Paksi pun berkata, "Bagaimana dengan kita sekarang? Kita sudah memasuki keadaan yang lebih gawat. Aku benar-benar sudah menjadi orang buruan.
Seharusnya kau tidak ikut mengalami keadaan yang semakin buruk ini. Maksudmu? Seperti yang pernah aku katakan, biarlah kita mengembara menurut jalan kita masing-masing. Seandainya pada suatu saat aku harus mengalami satu kenyataan pahit dan jatuh ke tangan orang-orang yang memburuku, kau tidak terseret ke dalam kesulitan. Jika itu alasanmu, Wijang, aku menolak. Tetapi jika alasanmu karena kau sudah jemu mengembara bersamaku, maka aku akan mengambil jalan lain. Wijang menarik nafas panjang. Katanya, Paksi, aku senang mengembara bersamamu. Aku mempunyai kawan untuk berbincang. Dalam keadaan yang gawat, aku tidak harus mengatasi sendiri. Tetapi aku tidak ingin menyeret orang lain dalam satu kesulitan karena aku. Lupakan, desis Paksi. Kita akan bertamasya ke alas Mentaok. Wijang tidak segera menjawab. Agaknya ia sedang merenungi keadaannya. Beberapa saat kemudian Wijang itu pun berkata, kadang-kadang juga timbul pikiran untuk pulang saja ke istana. Tetapi beberapa pejabat di istana juga tidak dapat dipercaya. Bagaimana dengan Kanjeng Sultan? Apakah Kanjeng Sultan tidak dapat mengambil satu sikap tertentu? Atau bahkan mengenakan cincin itu di jari-jarinya? Mungkin ayahanda akan melakukan. Tetapi iblis sudah merasuk di hati orang-orang yang tamak. Jika mereka mengetahui cincin ini di jari-jari ayahanda, maka jari-jari ayahanda itu akan menjadi sasaran. Bahkan akan dapat berarti jiwa ayahanda sendiri. Tetapi bukankah Kanjeng Sultan seorang yang sakti dan bahkan tidak ada duanya? Ketika Haria Penangsang mengirimkan utusannya untuk membunuhnya, kibasan selimutnya sudah cukup untuk membuat utusan Haria Penangsang dengan keris setan kober itu pingsan. Ayahanda telah berubah, desis Pangeran Benawa. Berubah? Maksudmu? Aku pernah mengatakan kepadamu, tidak baik untuk menceritakan kekurangan ayah sendiri. Paksi mengangguk-angguk kecil. Memang tidak baik menceritakan cacat keluarga sendiri. Tetapi dalam keadaan yang tidak terkendali, Paksi pernah mengeluh tentang sikap ayahnya. Agaknya seperti Pangeran Benawa, Paksi juga tidak ingin segera pulang meskipun dengan alasan yang berbeda. Namun ternyata Wijang pun berdesis. Jika saja Kakang Mas Sutawijaya bersedia menyimpannya. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Sementara Wijang berkata, tetapi sudahlah. Cincin itu ada di tanganku sekarang. Aku harus mengamankannya dan kelak menyerahkan kembali ke istana jika sudah tiba waktunya. Paksi termangu-mangu sejenak. Dengan nada dalam ia pun kemudian bertanya. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Sebaiknya kita kembali ke rumah Ki Pananggungan agar Ki Pananggungan tidak selalu gelisah memikirkan nasib kita. Kita pun sebaiknya minta diri jika kita ingin melanjutkan perjalanan. Paksi mengangguk. Katanya, iya, aku setuju. Dengan demikian, maka Ki Pananggungan tahu bahwa kita masih hidup dan masih bebas. Sejenak kemudian keduanya pun telah membenahi diri. Sementara itu langit telah menjadi buram. Angin berhembus di sela-sela dedaunan. Beberapa batang pohon yang besar, yang tumbuh sepanjang tanggul sungai menggeleng-gelengkan daunnya. Suaranya yang gemerisik berpadu dengan gemericik air yang mengalir di sela-sela bebatuan terdengar seperti suara lagu yang sangat panjang dan tanpa berkeputusan. Dalam pada itu, Wijang dan Paksi pun telah menempuh perjalanan kembali ke Kembang Arum. Sementara langit menjadi semakin hitam. Bintang-bintang mulai bermunculan dan bergayut di langit yang luas. Sambil berjalan Wijang pun berkata, agaknya sekarang perhatian orang-orang yang berburu cincin itu tertuju kepada Pangeran Benawa. Ya, tentu sudah terdengar setiap telinga bahwa cincin itu berada di tangan Pangeran Benawa yang sekarang tidak ada di istana. Kepergianku sudah kehilangan arti. Aku tidak akan sempat berada di tengah-tengah rakyat Pajang untuk mengetahui keadaan mereka yang sebenarnya. Yang harus aku lakukan kemudian adalah sekedar lari dari buruan-buruan orang-orang yang tamak itu. Jika saja Pangeran Benawa tidak membawa cincin itu, desis Paksi. Jika cincin itu tidak dibawa Pangeran Benawa, cincin itu akan dapat hilang di istana. Kemudian seisi istana akan saling menuduh dan mencurigai. Ketidakseimbangan batin itu akan dapat meledak menjadi benturan-benturan kewadagan. Pajang yang suram akan menjadi semakin muram. Paksi mengangguk-angguk kecil. Tetapi ia tidak menjawab. Namun dalam pada itu, Wijang pun berkata,
Tetapi ada satu hal yang sudah aku ketahui. Ternyata di salah satu sudut wilayah Pajang, berkumpul beberapa kelompok perguruan yang diragukan kemurniannya. Bukan perguruan tempat para cantrik menuntut berbagai macam ilmu, tetapi perguruan tempat orang-orang yang haus akan kehidupan lahiriah yang berlebihan, sehingga mereka telah menempuh jalan yang salah. Paksi mengangguk-angguk. Tetapi ketamakan itu ternyata tidak hanya bersarang di hati para pemimpin padepokan yang salah jalan itu, tetapi juga di hati para pejabat di Pajang. Antara lain adalah ayah Paksi itu sendiri. Tetapi setiap kali Paksi juga bertanya kepada diri sendiri, apakah ayahnya sengaja menyingkirkannya atau salah satu dari kedua kemungkinan. Pergi dan tidak kembali atau pulang dengan membawa cincin bermata 3 itu. Sementara itu, kaki-kaki mereka masih melangkah terus. Sedangkan malam menjadi semakin malam. Suara jengkerik dan belalang saling bersahutan di rerumputan. Namun akhirnya keduanya telah memasuki padukuhan Kembang Arum. Mereka sengaja menghindari gardu-gardu perondaan, sehingga tidak seorang pun yang mengetahui bahwa mereka berdua telah kembali ke padukuhan. Kedua anak muda itu tidak naik ke pendapa dan mengetuk pintu peringgitan. Tetapi keduanya langsung masuk ke longkangan. Tetapi karena pintu seketeng tertutup dan diselarak dari dalam, maka dengan hati-hati keduanya harus meloncati dinding longkangan. Beberapa saat kemudian, Paksi telah mengetuk pintu butulan perlahan-lahan. Ternyata ketukan itu segera didengar oleh orang yang ada di dalam. Sesaat kemudian terdengar gemerisik langkah kaki itu terhenti di belakang pintu. Siapa di luar? Yang terdengar adalah suara Ki Pananggungan. Aku, Paman. Paksi dan Wijang. Ki Pananggungan pun mengenal suara itu. Karena itu, maka sejenak kemudian terdengar selarak pintu diangkat dan pintu butulan itu terbuka. Demikian Ki Pananggungan itu melihat Paksi dan Wijang di kegelapan malam dalam percikan sorot lampu minyak yang menyorot dari ruang dalam, maka ia pun menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku memang yakin bahwa kalian akan kembali. Yang Maha Agung masih berkenan melindungi kami, Paman," desis Paksi. "Masuklah." Keduanya pun kemudian melangkah masuk. Mereka duduk di ruang dalam di bawah cahaya lampu yang redup. "Apa yang telah terjadi dengan kalian, Nger?" bertanya Ki Pananggungan. Wijanglah yang kemudian menceritakan dengan singkat apa yang telah terjadi. "Kami tidak mempunyai pilihan lain, Paman. Kami terpaksa membunuh mereka berdua." Ki Pananggungan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku mengerti. Bahkan aku sudah memperhitungkan kemungkinan itu sebelumnya. Kalian berdua memang tidak mempunyai kesempatan lain jika kalian tidak ingin dijerat. Kecuali itu, kami mempunyai alasan lain." "Alasan apa?" "Keduanya adalah orang yang licik dan sama sekali tidak menghargai nyawa orang lain. Mereka ingin membunuh kami sekedar mencoba-coba. Kalau cincin itu diketemukan, syukurlah. Jika tidak, mereka tidak merasa dirugikan. Yang mati bukan sanak kadang mereka. Sementara itu, mereka sama sekali tidak menghiraukan lagi Ki Rangga Sumawerdi dan apalagi Harya Wisaka." Ki Pananggungan mengangguk-angguk. Katanya, "Orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang sangat berbahaya. Mereka akan dapat melakukan apa saja tanpa menghiraukan kepentingan dan bahkan nyawa orang lain. Kali ini mereka terbentur pada kemampuan yang dapat mengatasi mereka. Jika tidak, maka pada kesempatan lain, mereka tentu akan membunuh dan membunuh lagi. Bahkan untuk persoalan yang tidak berarti sekalipun." Wijang dan Paksi itu pun mengangguk-angguk. Sementara Ki Pananggungan itu pun berkata, "Selain persoalan yang kalian hadapi itu, Nger, ada sesuatu yang perlu kalian ketahui." Wijang dan Paksi termangu-mangu sejenak. Sementara Ki Pananggungan itu berkata selanjutnya, "Sepeninggal kalian berdua, ayah dan ibu Kemuning itu telah singgah kemari." "Repak Rembulung dan Pupus Rembulung?" bertanya Paksi. "Ya." Ki Pananggungan mengangguk. "Mereka justru tidak tahu bahwa Kemuning ada di sini. Sejak mereka pergi, mereka belum pernah pulang." "Jadi, apakah maksud kedatangannya kemari?" bertanya Wijang. "Mereka hanya singgah sebentar. Mereka justru terkejut karena Kemuning ada di sini." "Mereka dalam perjalanan kemana?" "Tentu mereka tidak berterus terang kepadaku. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka masih ingin menjelajahi daerah di sebelah selatan Gunung Merapi.
Dalam pengembaraan mereka itulah, mereka menyempatkan diri untuk singgah. Apakah pesan mereka kepada Kemuning? Bertanya Paksi. Pupus Rembulung telah menangisi Kemuning yang harus menempuh perjalanan jauh sampai ke tempat ini. Kemuning menceritakan kesulitannya di sepanjang perjalanannya. Tidak seluruhnya. Nyi Permati telah memberitahukan kepadanya, yang manakah yang dapat disampaikan dan yang manakah tidak. Kemuning tidak bercerita tentang Bahu Langlang. Apakah Pupus Rembulung benar-benar menangisinya atau sekedar satu wujud kepura-puraan saja? Pupus Rembulung memang sangat mengasihinya. Jika saja Kemuning bercerita tentang Bahu Langlang, sampai ke ujung langit pun orang itu akan diburunya, jawab Ki Pananggungan. Paksi dan Wijang mengangguk-angguk. Sementara Wijang bertanya, kenapa keduanya begitu tergesa-gesa? Agaknya mereka tidak ingin didahului oleh orang lain. Wijang menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kenapa semuanya sekarang pergi ke selatan setelah aku pergi ke selatan? Apakah yang telah menuntun mereka? Petunjuk apakah yang telah membawa mereka beramai-ramai menuju ke arah kemana aku pergi? Pangeran, desis Ki Pananggungan. Pangeran adalah seseorang yang memiliki kelebihan dari orang lain. Mungkin derajat dan kedudukan pangeran. Mungkin ilmu pangeran yang seakan-akan tidak ada batasnya. Tetapi mungkin ilmu pangeran yang seakan-akan tidak ada batasnya. Tetapi mungkin juga karena cincin yang pangeran bawa. Atau semuanya saling berpengaruh, sehingga getaran yang seakan-akan memancar dari pribadi pangeran itu telah mempengaruhi getar di dalam diri orang-orang yang memang sedang mencari pangeran. Sadar atau tidak sadar, maka getar di dalam diri mereka itu telah menuntun mereka untuk pergi ke arah pangeran pergi. Jadi bagaimana aku harus menghindarkan jejak itu? Apakah aku harus membuang cincin itu atau menitipkan kepada seseorang? Itu akan sangat berbahaya, pangeran. Ya. Aku bawa cincin itu karena aku tahu, cincin ini akan hilang jika tetap berada di bangsal pusaka. Berpasang-pasang mata para bangsawan, para pejabat dan para pemimpin yang setiap hari berkeliaran di istana akan mencarinya, sehingga pada suatu saat cincin ini tentu akan dicuri orang. Ketika kemudian aku pergi dan membawanya, maka akulah yang kemudian diburu oleh orang-orang yang tamak itu. Namun tiba-tiba Paksi bertanya, bagaimana jika cincin itu kau simpan, sementara kau tetap berada di istana? Kau tidak dapat membayangkan bagaimana tamaknya orang-orang di dalam istana. Tidak ada bedanya dengan orang-orang dari beberapa perguruan yang sedang memburu cincin itu. Jika aku membawa cincin itu dan tetap berada di istana, maka nyawaku akan terancam, sementara ruang gerakku terasa sangat sempit. Aku merasa di luar istana, ruang gerakku lebih luas dan bebas. Sedangkan ancaman itu ternyata ada di mana-mana. Paksi mengangguk kecil. Ia dapat mengerti alasan Wijang. Demikian pula Ki Pananggungan. Karena itu, maka Ki Pananggungan itu pun berkata, jika demikian, pangeran harus berhati-hati. Iya, Paman. Wijang mengangguk-angguk. Pangeran akan dapat tinggal di sini bersama Angger Paksi untuk waktu yang lebih lama. Kedua orang tua Kemuning itu tentu tidak akan segera datang lagi kemari. Tetapi tempat ini sudah mulai dijamah oleh orang-orang yang sedang memburu Pangeran Benawa itu, Paman, jawab Wijang. Karena itu, sebaiknya untuk sementara kami menyingkir. Jika kami masih berada di sini, mungkin kehidupan dan keluarga Paman pun akan selalu terganggu. Tidak, Pangeran. Nampaknya yang terjadi adalah satu kebetulan. Agaknya orang-orang yang datang itu hanya sekedar untung-untungan. Bagaimanapun juga, telah ada orang yang datang kemari. Kemungkinan yang sama akan dapat terjadi lagi. Kami sangat berterima kasih Paman memberikan tempat kepada kami. Tetapi sekali lagi aku ingin mengatakan, kami tidak ingin menyulitkan keadaan Paman. Maksud Pangeran? Aku dan Paksi sudah bersepakat untuk meneruskan pengembaraan ini. Kami ingin melihat-lihat alas Mentaok. Satu daerah yang dijanjikan oleh Ayahanda bagi Kakang Mas Sutawijaya. Jika saja kami dapat bertemu dengan Kakang Mas Sutawijaya di alas Mentaok, maka cerita tentang cincin itu akan segera menjadi padam. Maksud Pangeran? Biarlah Kakang Mas Sutawijaya yang memiliki cincin itu. Ia adalah pemegang masa depan. Tetapi Pangeran adalah putra laki-laki Kangjeng Sultan. Kita tahu bahwa Raden Sutawijaya adalah putra angkat Ayahanda Pangeran. Wijang menggeleng-gelengkan kepalanya. Katanya, entahlah.
Rasa-rasanya seperti yang aku katakan, Kakang Mas Sutawijaya adalah pemegang masa depan setelah Pajang yang menurut pendapatku tidak akan berumur panjang. Kenapa pangeran berpikir bahwa Pajang tidak akan berumur panjang? Wijang menarik nafas dalam-dalam, sementara Paksi menundukkan kepalanya. Ia pernah beberapa kali bertanya, namun setiap kali Wijang menjawab bahwa ia tidak pantas untuk menceritakan kekurangan ayahnya sendiri. Namun Wijang ternyata tidak menjawab pertanyaan Ki Pananggungan. Ki Pananggungan pun tidak mendesaknya. Ia pun mengetahui bahwa tentu ada hal-hal yang tidak dapat dikatakan. Karena itu, maka ia pun mengalihkan pembicaraannya. Tetapi pangeran, bukankah sampai saat ini alas Mentaok masih belum diserahkan kepada Ki Gede Pemanahan? Sepengetahuanku belum, Paman. Dengan demikian, maka Raden Sutawijaya tentu belum berada di alas Mentaok. Sebagai Kakang Mas Sutawijaya memang belum, Paman. Tetapi Paman tentu juga tahu bahwa kadang-kadang Kakang Mas Sutawijaya juga hilang dari istana. Kadang-kadang untuk waktu yang pendek. Tetapi kadang-kadang untuk waktu yang agak lama. Jika saja kebetulan Kakang Mas Sutawijaya berada di alas Mentaok atau di mana saja, ia tentu tahu bahwa aku sedang tidak berada di istana. Ki Pananggungan mengangguk-angguk. Ia menangkap perasaan kecewa Pangeran Benawa terhadap ayahandanya dan terhadap pemerintahan di Pajang. Tetapi Pangeran Benawa tidak ingin bergerak dari istana itu sendiri. Pangeran Benawa telah menyatakan kekecewaannya dengan caranya sendiri. Dalam pada itu, Wijang itu pun berkata, "Malam ini kami berdua ingin melanjutkan perjalanan kami, Ki Pananggungan. Bukan karena kami tidak kerasan di rumah ini. Tetapi untuk kebaikan kita semuanya, maka kami memilih untuk meninggalkan rumah ini." Ki Pananggungan tidak dapat memaksa mereka untuk tetap tinggal. Keduanya adalah anak-anak muda yang sudah dewasa penuh yang sudah dapat menentukan langkah-langkah yang mereka ambil dengan penuh tanggung jawab. "Baiklah, Nger," berkata Ki Pananggungan. "Kami dapat mengerti maksud Angger meninggalkan rumah ini." Sementara itu Paksi pun berkata, "Paman, apakah aku dapat minta diri kepada Kemuning?" Ki Pananggungan menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-angguk ia pun berkata, "Baik, Nger. Aku akan membangunkannya." Bersambung ke bab 27. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.